Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video tutorial kali ini saya akan share step by step bagaimana cara mengkonversi file notebook teman-teman untuk kepentingan publikasi dan presentasi. So, ada kalanya sebagai seorang data scientist ataupun peneliti in general yang menggunakan notebook sebagai toolsnya, setelah teman-teman selesai membuat sebuah project, diminta untuk melakukan presentasi di hadapan tim internal ataupun tim production. Kemudian bisa juga diminta filenya ini diambil skrip utamanya untuk dimasukkan juga, dilibatkan juga dalam file production ataupun project production company teman-teman. Atau juga diminta untuk melakukan publikasi, sekedar sharing file PDF-nya barangkali supaya bisa dibaca-baca atau diikutsertakan buat paper, jurnal, atau seminar internasional. Nah, daripada teman-teman bekerja 2 kali setelah bikin notebooknya, kemudian kita kerja lagi, ambil intisari dari notebooknya untuk dibuat file presentasinya, ataupun file publikasinya, atau script untuk production, teman-teman bisa lebih efektif dan efisien dengan cara langsung mengkonversi file notebooknya menjadi format yang diinginkan, terutama untuk publikasi dan presentasi. Tim Jupyter sendiri sudah menyediakan package, namanya adalah NB Convert, yang gunanya bisa kita gunakan untuk mengubah format file notebook menjadi beragam format untuk keperluan publikasi, presentasi, ataupun production. Nah, format yang didukung sampai saat ini adalah notebook ya. Jadi kita bisa convert notebook jadi notebook seperti copy paste ya. Bisa juga Python script. Jadi kalau teman-teman membuat Jupyter notebook untuk ngoding Python barangkali, nah kemudian diminta ke level production, teman-teman bisa ambil script Python-nya dengan NB convert, langsung konversi ke file Python .py. Jadi nggak perlu kita ambil manual ya. Dan juga beberapa format lainnya seperti web PDF, PDF, LaTeX, HTML, Markdown, Restructured Text, dan juga slide presentasi dengan Reveal.js. Untuk menggunakan fitur NB Convert, teman-teman perlu install beberapa hal berikut. Yang pertama, silahkan teman-teman install dulu NB Convert, package utama yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa install via pip ataupun via Conda. Eksekusi di command line teman-teman, command prompt ataupun terminal, bash, atau juga bisa di Anaconda prompt ya. Tinggal eksekusi aja pip install NB Convert ataupun Conda install NB Convert. Setelah itu, kalau teman-teman ingin mengkonversi notebook teman-teman ke format HTML, Hypertext Markup Language, teman-teman bisa install Pandoc. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar dengan HTML, saya sudah punya tutorial di video sebelumnya ya tentang HTML, sekitar 2 jam durasinya. Teman-teman bisa pelajari HTML karena cukup penting ya sebagai basic fondasi dari web application. Dan kebetulan di Jupyter Lab ini juga dia jalan di server yang kita buka di browser. Jadi di dalamnya memang ada banyak sekali elemen-elemen HTML. Silahkan Anda bisa kunjungi video saya untuk cek apa itu HTML, gimana cara ngoding HTML, dan seterusnya. Nah, untuk konversi dari notebook ke HTML, teman-teman butuh Pandoc yang bisa teman-teman install dari pandoc.org. Teman-teman juga bisa baca bagaimana cara instalasinya di pandoc.org/installing.html. Yang ketiga, teman-teman juga harus install text distribution-nya untuk konversi dari notebook ke LaTeX maupun PDF. Nah, caranya adalah teman-teman perlu install dulu ya text distribution-nya. Bagi pengguna Linux direkomendasikan pakai TextLive. Bagi Windows rekomendasinya adalah MikTeX, dan macOS rekomendasinya adalah MacTeX. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar dengan LaTeX, teman-teman bisa ikuti video tutorial saya sebelumnya tentang LaTeX, durasinya sekitar 2 jam. Di situ saya menggunakan MikTeX dan untuk code editornya menggunakan VS Code. Nah, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan text distribution yang lain, diperbolehkan. Nah, hanya saja rekomendasi dari Jupyter ya untuk menggunakan NB Convert itu TextLive untuk Linux, MikTeX untuk Windows, dan juga MacTeX untuk macOS. Dan yang keempat, kalau teman-teman ingin mengkonversi file notebook teman-teman ke web PDF, teman-teman bisa install Pypeteer via pip. Tinggal eksekusi aja di command line pip install Pypeteer. Atau teman-teman juga bisa install Chromium ya, dan ya bukan atau, jadi Pypeteer dan Chromium. Nah, Chromium ini bisa kita install ketika nanti eksekusi NB Convert. Nah, saya akan install aja ketika nanti NB Convert execution. Oke, nah silahkan teman-teman install 4 hal ini, NB Convert, Pandoc, Text, dan Pypeteer. Plus Chromium nanti akan kita lakukan ketika eksekusi NB Convert supaya kita bisa melakukan fitur-fitur dari NB Convert, melakukan konversi file notebook ke beragam format yang ditawarkan.
Kalau sudah, kita akan langsung mulai bagaimana cara menggunakan NB-Convert di Jupyter Lab ataupun di Classic Jupyter Notebook untuk mengkonversi notebook kita menjadi beragam format file. Pertama, silahkan teman-teman aktifkan terlebih dahulu Jupyter Lab-nya ataupun Classic Jupyter Notebook teman-teman ya. Bisa via command line ataupun bisa via Anaconda barangkali, ataupun command Jupyter di terminal teman-teman. Oke, punya saya ini sudah aktif. Saya menggunakan Jupyter Lab dan sudah aktif di localhost portnya 8888. Saya juga sudah sediakan satu buah file notebook nih, Regression Evaluation Matrix. Ini isinya cuman basic data source sampai bikin model linear regression, simple linear regression ya, dan juga mengenalkan beberapa metrik untuk mengevaluasi model regresinya. Di antaranya ini maximum error, mean absolute error, sum squared error, mean squared error, root of mean squared error, median absolute error, mean squared logarithmic error, root of mean squared logarithmic error, mean absolute percentage error, mean squared percentage error, dan juga R2-score. Nah, ini cara hitung manualnya ya, dibantu Pandas dan Python. Kemudian juga bisa menggunakan package. Nah, ini menggunakan package sklearn untuk menghitung beberapa metrik yang bisa mengevaluasi model regresi kita. Nah, ini cukup beberapa baris selesai ya kalau pakai package. Nah, silahkan teman-teman siapkan dulu satu buah Python, satu buah file notebook, file notebook. Saya akan pakai file notebook ini, regevamatrix.ipynb yang akan saya convert ke berbagai macam format. Oke, kalau sudah, nah NB-convert-nya saya akan gunakan sebagai command line tool, dan command line-nya saya akan pakai command line yang ada di Jupyter Lab. Nah, di Jupyter Lab, teman-teman masuk ke launcher, di sini ada other, terminal. Oke, saya klik terminal, terbuka terminalnya. Nice, ya kan ya. Kita cek ya, kalau teman-teman sudah install tadi beberapa hal yang perlu teman-teman install, yang mulai dari NB-Convert, Pandoc, kemudian text distribution ya, untuk mengubah jadi latex, dan juga Puppeteer dan juga Chromium. Teman-teman cek apakah NB-Convert-nya sudah terinstall. Caranya tinggal ketik aja Jupyter space NB-Convert. Kalau kita eksekusi, nanti akan keluar beberapa, nah ini, dokumentasi singkat seputar NB-Convert ya. Nih, NB-Convert, this application is used to convert notebook files .ipynb to various other formats. Nah, kalau ini sudah keluar, berarti laptop kita sudah mengenali NB-Convert karena sudah terinstall. Oke, kalau belum, coba teman-teman install lagi NB-Convert-nya ya. Bisa via pip install NB-Convert, ataupun via conda install NB-Convert. Nah, kalau sudah terinstall, kita sudah siap nih untuk mengconvert file notebook kita menjadi beragam format file. Yang pertama, langsung aja ya, kita akan coba mengconvert file notebook kita jadi notebook juga. Ya, kayak copy paste aja ya. Kita coba. Caranya adalah Jupyter, NB-Convert. Kemudian kalau teman-teman mau mengconvert file notebooknya, teman-teman bisa kasih --2 to formatnya apa. Nah, jadi teman-teman mau ubah nih file notebooknya jadi format apa, kemudian nama filenya .ipynb. Nah, seperti ini. Secara umum, NB-Convert sebagai command line, teman-teman bisa eksekusi dengan command seperti ini. Jupyter space NB-Convert space --2 space formatnya. Nah, formatnya ini bisa macam-macam ya, yang supported format tadi. Mulai dari notebook, script, HTML, markdown, latex, dan seterusnya. Kemudian nama file yang mau di-convert .ipynb. Oke, nah dalam hal ini saya akan coba convert dulu, kita kenalan dulu mengconvert notebook menjadi notebook. Nah, saya tulis formatnya notebook, kemudian nama filenya. Nama filenya adalah regevamatrix.ipynb. Nah, teman-teman bisa juga eksekusi ini di command line laptop teman-teman ya, bukan di terminalnya Jupyter Lab, bisa juga karena sama aja. Di PowerShell boleh, Bash, ataupun di terminal di Mac-nya ya boleh. Atau teman-teman mau menggunakan Anaconda prompt, barangkali yang install Jupyter-nya pakai Anaconda, boleh juga. Oke, coba ya saya eksekusi Jupyter NB-Convert --2 notebook regevamatrix.ipynb. Artinya saya mau convert file notebook saya jadi notebook. Saya eksekusi enter. Kita lihat apa yang terjadi. Nice. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada sebuah file notebook baru, namanya adalah regevamatrix.nbconvert.ipynb. Coba kita buka ya. Double click. Nah, isinya harusnya sih sama persis ya. Nah, isinya sama persis.
Nice, kita sudah bisa mengconvert notebook jadi notebook. Jadi kayak copy paste saja sebenarnya ya. Oh ya, by the way, sebenarnya kalau teman-teman mau mengconvert atau mendownload file notebook jadi format lain di bagian file sini, teman-teman bisa cari di bawah sini export notebook as, ya kan? Nah, jadi pilih dulu notebooknya, kemudian di sini ada export notebook as, ada ASCII dokumen, HTML, LaTeX, Markdown dan seterusnya. Oke ya, ini cara yang kurang programmer banget, ya, tapi sama aja. Oke. Nah, yang tutorial kali ini saya menggunakan nbconvert sebagai command line tools ya, jadi dijalankan di terminal. Nah, ada beberapa keunggulannya dibandingkan ekspor. Teman-teman coba nanti bedakan ya. Coba nanti teman-teman bedakan, cari keunggulannya menggunakan nbconvert di terminal ataupun dengan export notebook as. Mana yang lebih bagus. Nah, tapi itu relatif ya, preferensi masing-masing individu. Oke, kita sudah berhasil mengkonversi notebook jadi notebook. Nah, sekarang saya juga bisa konversi dari notebook menjadi script Python. Karena ini kan file saya ini pakai bahasa pemrograman Python ya. Nah, saya pengen ubah dia jadi script Python. Caranya gimana? Caranya adalah kita bisa declare Jupyter nbconvert to. Nah, to-nya kita ubah, bukan lagi notebook tapi script. Karena saya mau ubah jadi script Python ya, file python.py. Nah, caranya adalah to script. Kalau saya deklarasi, eksekusi, kita tunggu. Nice, selesai. Dan kita lihat. Nah, di sini ada file python.py ya, .py, rect eva matrix. Kalau saya buka di sini, nah keluar nih. Hanya kodenya aja ya, yang lainnya sebagai komen. Nah, ini komentar-komentar. Hanya kodenya aja. Udah, kodenya ini jadi bisa teman-teman eksekusi. Kalau misalnya teman-teman diminta untuk melibatkan projectnya di level production, teman-teman bisa lakukan ini ya. Jadi langsung kita ekstrak file utamanya atau script utamanya aja, yang penting-penting misalnya, kemudian kita berikan ke teman-teman developer atau teman-teman backend ya. Barangkali mau menyisipkan model machine learning kita di backend-nya. Kalau Python misalnya di Django atau di Flask ya, barangkali. Nah, jadi kita bisa mengkonversi file notebook menjadi script Python. Nice. Caranya Jupyter nbconvert -to script. Nah, formatnya adalah script. Kemudian nama filenya rect eva matrix.ipynb. Oke, saya lanjutkan. Nah, simpel banget ya. Kita juga bisa mengkonversi menjadi file HTML. Nah, caranya mirip. Tinggal kita ubah aja nih. -to-nya bukan script, tapi sekarang -to HTML. Oke, kalau saya enter, kita tunggu. Itu dia, rect eva matrix.html. Kita coba buka di browser ya. Nah, ini coba kalau di drag bisa nggak nih? Oh, nggak bisa ya, berarti saya harus buka di Explorer. Nah, ini dia, rect eva matrix. Kemudian saya buka di Google Chrome atau browser yang teman-teman gunakan. Nah, ini keluarnya seperti ini tuh. Ini sebagai file HTML ya, teman-teman bisa lihat nih. Tampilannya mirip seperti yang ada di JupyterLab. Hanya saja ini read only ya, tidak bisa teman-teman edit. Nah, nice kan ya? Nah, ini. Nah, untuk file HTML itu ada beberapa template yang bisa teman-teman gunakan. Defaultnya yang barusan kita lakukan itu template-nya. Teman bisa tambahkan -- template. Itu adalah lab. Nah, jadi tampilan HTML-nya nanti menyerupai JupyterLab dari file notebook kita. Nah, itu yang tadi kita lakukan. Coba kalau saya eksekusi lagi. Kita tunggu. Kalau sudah, kita coba buka di browser tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tampilannya template-nya adalah JupyterLab. Tampilan JupyterLab. Oke ya, pakai template lab. Nah, selain template lab, apalagi ada juga yaitu template-nya classic. Nah, kalau klasik sesuai namanya ya, teman tinggal tambahkan -- template spasi classic. Artinya nanti tampilannya akan Jupyter Notebook Classic. Kita coba enter. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, sudah terkonversi dari notebook ke HTML dengan template klasik. Kita coba hasilnya. Nah, seperti ini tampilannya. Tuh, ada bordernya ya kan. Mirip seperti Jupyter Notebook Classic ya kan. Bentuknya kayak gini. Nah, itu dia. Oke, nah ada lagi yang lebih sederhana ya. Jadi ada template-nya adalah lab, classic. Satu lagi yaitu basic. Template
basic. Nah, kalau basic ini dia hanya fokus pada elemen-elemen HTML. Nah, kita lihat deh jadinya nanti seperti apa. Oke, sudah selesai, sudah di-convert. Kita coba buka di browser lagi. Saya tinggal eksekusi ini aja. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Nah, dummy HTML ya. Tuh, tabelnya juga bentuknya tabel HTML biasa, ya kan? Nah, itu dia. Nah, jadi kita bisa convert sebagai HTML, terus barangkali kegunaannya apa? Misalnya mau dicantumkan atau dilampirkan dalam sebuah web page, di halaman web, atau yang lain-lain. Ya kan ya? Nah, itu dia. Mengkonversi file notebook menjadi HTML, ada 3 template. Defaultnya adalah Lab, Jupyter Lab. Kemudian ada Classic dan juga Basic. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar HTML, saya sudah punya video tutorial HTML sekitar 2 jam. Teman-teman bisa simak di playlist Tutor After Ngantor. Nah, selanjutnya kita akan coba setelah HTML sudah berhasil, kita coba mengubahnya menjadi file Markdown. Nah, caranya kita tinggal declare aja, mirip. Begini, nbconvert --2, kita ubah Markdown. Nah, Markdown, spasi nama file yang mau diubah jadi Markdown. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar dengan Markdown, teman-teman bisa pelajari selengkapnya tentang Markdown di video saya sebelumnya, di playlist Tutor After Ngantor, durasinya sekitar 20 menitan. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah sebuah file .md extensionnya ya, dan juga ada sebuah folder Regeva Matrix Files, yang isinya ini adalah gambar ya. Nah, jadi kalau teman-teman convert file notebook jadi Markdown, itu nanti kalau ada gambar, entah itu dari visualisasi data atau memang gambar yang kita masukin ke file notebook kita, itu nanti akan terpisah ya di sebuah folder gitu. Jadi file PNG seperti ini di dalam sebuah folder. Nah, file Markdown-nya ini nanti akan merefer ke folder ini untuk menampilkan gambarnya. Nah, Markdown-nya tampilannya seperti apa? Kita lihat. Nah, cuman seperti ini. Simple ya. Kalau ini kita buka di browser, kita coba ya, kita buka juga di browser. Jadi saya buka MD. Nah, ini dia. Saya drag ke Google Chrome. Kita lihat di sini. Nah, ini tampilannya sederhana seperti ini. Kita bisa lihat juga di Jupyter Lab. Klik kanan, open with Markdown preview untuk melihat hasilnya. Nah, jadi Markdown ini secara tekstual cuman seperti ini ya. Nah, ada beberapa sintaks khusus. Tapi kalau kita preview, misalnya kita deploy ke GitHub, GitLab, atau Bitbucket, atau service Markdown yang lain, tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini dia. Di Jupyter Lab juga bisa untuk membaca Markdown ya. Nah, begitu. Nice. Nah, selanjutnya kita akan coba mengkonversi file notebook kita menjadi sebuah file LaTeX. Nah, caranya teman-teman tinggal declare aja Jupyter nbconvert to LaTeX. Nah, begini. Kemudian file yang mau kita convert. Nah, LaTeX dan PDF ya. Jadi nanti dari file LaTeX-nya kita bisa convert langsung jadi PDF. Kalau saya enter, kita tunggu. Nanti akan muncul file .text harusnya ya. Oke, nice. Kita lihat di sini ada Regeva Matrix.text. Kalau saya klik kanan, open with editor. Nah, keluarnya seperti ini ya. Kelihatannya tidak bagus, ya kan? Kelihatannya seperti ini, kayak berantakan gitu. Tapi sebenarnya file LaTeX ini bisa kita convert menjadi PDF. Kita bisa lihat hasil LaTeX-nya jadi PDF ya. Caranya adalah tinggal langsung aja manfaatkan PDF LaTeX. Karena saya pakai Miktex ya, maka saya bisa dapat itu komen PDF LaTeX. Kemudian diikuti dengan nama file yang mau kita ubah jadi PDF. File LaTeX-nya ya, Regeva Matrix.text. Nah, kita coba enter. Maka nanti dia akan menghasilkan sebuah file PDF. Enter lagi. Sampai selesai ya, kita tunggu sampai PDF-nya jadi. Oke, nice, sudah jadi. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa file tadi ya, teks, kemudian ada aux, ada log, ada out. Nah, baru kemudian PDF. Nah, ini hasil konversi dari LaTeX jadi PDF. Coba kita buka ya, PDF. Saya open with PDF di Jupyter Lab. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oops. Coba PDF, kita open with PDF.
Nah, keluarnya seperti ini. Ini adalah hasil konversi dari notebook jadi latex, kemudian latexnya kita jadikan PDF. Kita lihat filenya, nah seperti ini. Nice ya, rapi, sudah ada halamannya, karena ini fitur dari latex. Nah, jadi kan tadi dari latex baru kita jadikan PDF ya, dan juga ada sub numbernya di sini. Tuh ada sub numbernya ya, numberingnya. Oke, nice. Page numberingnya juga ada, nomor halaman. Nah, begitu. Nah, itu dia bagaimana merubah dari notebook jadi latex, kemudian latex jadi PDF. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita akan coba convert dari notebook ke web PDF. Nah, untuk web PDF, teman-teman tinggal declare aja, sama ya Jupyter, nbconvert to web PDF. Kemudian nama filenya .ipynb sama regEvaMatrix.ipynb. Nah, untuk mengconvert notebook ke web PDF dibutuhkan Puppeteer tadi ya, pastikan sudah terinstall. Dan yang kedua Chromium. Nah, Chromiumnya akan kita install sekaligus di sini. Jadi kalau teman-teman belum install atau download Chromiumnya, teman-teman tinggal tambahkan aja --allow -chromium-download. Oke, tinggal declare aja seperti ini ya. --allow -chromium-download. Nah, tapi kalau teman-teman sudah download Chromiumnya, teman-teman tidak perlu tambahkan --allow -chromium-download. Oke, saya sudah download ya, tapi saya tetap pakai. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau teman-teman belum download, nanti dia akan download terlebih dahulu ya, baru kemudian membuat web PDF-nya. Nah, filenya sudah jadi. Kita bisa lihat di sini ada regEvaMatrix.pdf. Nah, berarti file PDF kita yang tadi berganti ya. Kita coba. Kalau ini saya buka, klik kanan, kemudian open with PDF. Tampilannya, nah, beda ya dengan PDF yang dari latex tadi. Kalau ini benar-benar pure seperti cropping dari Jupyter Lab-nya aja. Nah, jadinya seperti ini. Berbeda dengan PDF yang hasil dari latex tadi. Tadi kita sudah dikasih beberapa format number, subbab ya, dan juga page numbering atau nomor halaman. Nah, sementara dengan web PDF ini semacam cropping aja ya, cropping dari halaman Jupyter Lab yang di browser. Nice. Nah, satu lagi terakhir, kita juga bisa mengconvert file notebook kita menjadi slide presentasi dengan memanfaatkan fitur dari Reveal.js. Nah, jadi slide presentasi yang dimaksud itu nanti jalannya di browser ya, di server yang jalan bisa kita buka di browser. Jadi bukan format PowerPoint ya, atau .ppt atau .pptx. Nah, caranya bagaimana untuk membuat slide dari notebook, slide Reveal.js? Caranya adalah kita harus setting dulu ya di notebook kita ini sel mana saja. Sel itu ini ya, ini kan sel, ini sel, kotak-kotak ini kita sebut sel. Sel mana saja yang akan menjadi slide, menjadi halaman slide. Kemudian ada sub slide, ada juga fragment, ada juga yang kita skip. Nah, untuk settingnya di Jupyter Lab ini memang belum disupport. Jadi kita harus pergi ke Jupyter Classic. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Jupyter Lab, kalau mau ke Jupyter Classic, caranya simple banget. Tinggal ubah nih di root-nya nih ya, di URL-nya, /lab, diganti aja /3. Oke. Saya akan buka di new tab aja ya. Nah, di sini aja. Nah, gitu. Biar ini tetap di lab. Oke. Nah, begitu teman-teman ke /3, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan tampilan Jupyter Classic Notebook ya. Kemudian saya akan buka file notebook-nya. Nice, seperti ini, ya kan? Nah, di sini teman-teman bisa set ya, mana sel yang mau jadi slide, sub-slide, fragment, atau di-skip, tidak diikutsertakan dalam slide-nya, si Reveal.js. Caranya tinggal menuju ke bagian View, pilih Cell Toolbar, pilih Slideshow. Nah, jadi silakan ke Jupyter Classic Notebook, pilih View, masuk ke menu Cell Toolbar, pilih slideshow, maka nanti akan muncul, nah ini, akan muncul opsi slide type di setiap selnya. Nah, oke ya. Nah, kita tinggal pilih nih, mana yang masuk ke slide, mana yang jadi sub slide, fragment, skip, ataupun cuma jadi catatan kaki saja. Oke, nah saya akan coba ini, yang pertama ini jadi slide. Nah, jadi nanti dia slide 1 gitu sendiri, kemudian yang kedua ini nanti jadi slide, di bawahnya ini nanti jadi sub slide.
Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Di bawahnya ini juga jadi subslide. Kemudian plottingnya ini juga saya mau ubah jadi subslide. Oke, atau ini jadi fragment ya. Nah, begini. Kemudian selanjutnya, nah create model ini nanti saya jadikan slide. Nah, berarti ini slide ketiga ya. Slide pertama ini, slide kedua ini beserta anakannya nih, subslide, terus ada fragment. Kemudian ini saya loncatin berarti ya nih. Ada yang saya loncatin. Better kita pilih skip. Nah, begitu. Kemudian di sini saya akan pilih slide. Ini juga masuk slide. Bikin modelnya juga masuk slide. Masuk subslide maksudnya ya. Subslide, ini subslide. Ini juga subslide. Kemudian ini nggak perlu, berarti ini saya skip. Nah, teman-teman silahkan declare seperti ini ya. Ini juga saya skip. Ini juga saya skip. Yang paling penting adalah plotting hasil modelnya. Nah, ini akan saya masukin ke subslide. Nah, seperti ini. Kemudian, ini saya skip. Selanjutnya, ini saya buat slide. Nah, ini masuk ke materi utamanya ya. Ini juga berarti masuk ke subslide. Ini juga masuk ke slide. Kemudian ini subslide. Oke. Ini masuk ke mana nih? Some squared error slide misalnya. Kemudian ini saya ubah subslide. Nah, silahkan begitu seterusnya ya. Slide, ini subslide, ini subslide. Nah, misalnya sampai sini aja. Atau ini nggak usah ya, saya skip. Nah, udah. Teman-teman bisa lanjutkan sampai selesai, oke ya. Nah, saya cuman seperti ini. Jadi kita set dulu mana sel yang mau jadi slide, mana yang jadi subslide, bagian dari slide, dan juga mana yang mau jadi fragment, mana yang mau di skip, mana yang mau jadi note. Oke, kalau sudah di save dulu, save and checkpoint. Nah, kalau sudah saya kembali ke Jupyter Lab-nya. Nah, kita kembali ke terminalnya, kemudian kita declare Jupyter NB convert. Nah, sama seperti tadi ya, kemudian saya akan convert dia ke slide. Jadinya masukin aja di sini slides regevametrics.ipynb filenya. Kemudian saya akan langsung jalankan dia di web server, kemudian otomatis terbuka di browser untuk menjadi slide reveal.js ya, reveal.javascript. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal declare aja --post spasi serve. Nah, jadi nanti dia akan jalan langsung otomatis di server tersendiri ya, terpisah. Nah, coba kalau saya jalankan. Nah, dia akan membuka browser baru dan ini tampilan slide-nya. Nih, ini slide pertama, Regression Evaluation Matrix. Teman-teman bisa lihat di bagian ujung sini ada panah. Kita bisa klik atau gunakan tanda anak panah di keyboard ya, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, coba saya klik. Nice. Nah, ini data source, ini tadi slide ya. Kemudian ada subslide. Subslide-nya itu bisa ke bawah seperti ini. Nah, bisa ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nice. Ini fragment ya. Kalau fragment itu bagian dari subslide. Nah, seperti ini. Ya kan? Kalau subslide kita bisa ke atas, ke bawah. Itu subslide. Kalau fragment, nah dia efek fade dan juga muncul gitu aja ya. Show dan hide. Bagian dari subslide. Nice. Kalau mau ke slide selanjutnya kanan kiri ya. Nah, ini berarti slide, data source, create model, terus ke bawah untuk lihat subslide-nya. Nice. Mantap ya. Coba saya udah 100% udah. Nah, ke kanan. Nah, ini maximum error. Ini rumusnya ya kan. Kemudian mean absolute error. Ini rumusnya. Sum squared error. Mean squared error. Dan seterusnya. Nah, ini tadi bawah-bawahnya belum saya set, jadi hasilnya seperti ini. Oke kan ya. Nah, ini dia cara mengubah notebook kita menjadi reveal.js slide. Nice. Nah, itu dia teman-teman untuk tutorial video kali ini. Harapannya dengan fitur NB Convert ini bisa membuat teman-teman bekerja lebih efektif dan efisien. Ketika teman-teman sudah buat notebooknya, teman-teman bisa convert menjadi file notebook, kemudian script Python, HTML, LaTeX, PDF, web PDF, sampai juga dengan slide di browser ya, dengan menggunakan Reveal.js. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat, bye-bye.